Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mayafeni Sapitri dan rekan saya Widya Elningsih. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mencoba mempresentasikan yaitu kegiatan studi kasus tentang alat ukur listrik atau instrumen elektronika dan pengukuran. Yang pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada multimeter analog. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan display ukur dengan dilengkapi jarum penunjuk. Untuk membaca hasil ukur dari multimeter analog dapat dilakukan dengan melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada batas ukur dan kemudian melakukan perhitungan manual. Multimeter analog biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti para tukang servis TV atau komputer. Nah, dapat dilihat pada gambar yaitu contoh multimeter analog. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengoperasikan multimeter analog. Yang pertama yaitu sebelum memulai pengukuran, pastikan terlebih dahulu jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Apabila kedua penjoloknya dihubungkan, putarlah penala mekanik pengatur 0. Selanjutnya yaitu memutar saklar pemilih ke arah besaran yang ingin diukur, misalnya ke arah DC apabila ingin mengukur arus DC, dan ke arah AC apabila ingin mengukur arus AC, dan ke arah DCV untuk mengukur tegangan DC. Nah, apabila ingin mengukur tahanan resistor, maka saklar diarahkan kepada ohm dan kalibrasi lagi dengan menggabungkan prob positif dengan prob negatif agar 0. Sambungkan prob warna merah ke kabel positif dan prob hitam ke kabel negatif. Untuk pengukuran DC, dipastikan lagi kutub positif dan negatifnya karena bias menyebabkan alat rusak. Nah, adapun langkah-langkah untuk kalibrasi multimeter ini itu kalibrasi yang lebih mudah adalah dengan memutar saklar pemilih ke arah yang bertanda bunyi, lalu satukan ternila merah dan putih hingga berbunyi, dan lihat kembali apakah angka yang ditunjukkan jarum penunjuk sudah 0 atau tidak. Apabila belum, maka atur menggunakan tombol pengatur 0 ohm. Selanjutnya yaitu cara mengukur tegangan DC. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke DCV. Selanjutnya pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur tegangan 6 volt, maka putar saklar selektor ke arah 12 volt. Hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur, prob merah pada terminal positif dan prob hitam ke terminal negatif. Perhatikan agar jangan sampai terbalik. Selanjutnya itu baca hasil pengukuran di display multimeter. Selanjutnya yaitu cara mengukur tegangan AC. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke ACV. Yang kedua yaitu pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt. Nah, selanjutnya yaitu hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Dan yang terakhir yaitu baca hasil pengukuran di display multimeter. Adapun selanjutnya yaitu cara mengukur arus listrik atau ampere. Nah, yang pertama yaitu atur posisi saklar dengan perkiraan arus yang akan diukur. Yang kedua yaitu pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Yang ketiga, putuskan jalur catu daya atau power supply yang terhubung ke beban. Dan yang keempat yaitu hubungkan prob multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Prob merah ke output tegangan positif dan prob beban ke input tegangan positif beban atau rangkaian yang akan diukur. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Nah, selanjutnya itu cara mengukur resistor. Pada pengukuran resistor ini, atur posisi saklar ke arah saklar ohm dan pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur, lalu hubungkan prob ke komponen resistor dan hasil pengukurannya dapat dibaca di display multimeter. Selanjutnya yaitu berikut adalah gambar dari multimeter digital tipe CD800A. Multimeter digital adalah multimeter yang digunakan untuk mengukur arus, tegangan,
sama dengan multimeter analog, hanya saja bedanya multimeter digital ini lebih teliti, memiliki akurasi yang tinggi, dan kegunaannya lebih banyak dibandingkan multimeter analog. Multimeter digital biasanya digunakan dalam penelitian dan kerja-kerja mengukur yang memerlukan kecermatan tinggi, tetapi banyak juga bengkel-bengkel komputer dan service center yang menggunakan multimeter digital. Nah, kalibrasi multimeter digital ini, multimeter digital dikalibrasi dengan mengubah tanda saklar pemilih ke tanda bunyi, kemudian menyatukan prop merah dengan prop hitam, maka angka pada multimeter akan keluar 0. Selanjutnya yaitu cara menggunakan multimeter digital. Yang pertama yaitu putar saklar pemilih kepada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Yang kedua yaitu hubungkan prop ke komponen yang akan kita ukur dan sambungkan dengan alat ukur. Yang terakhir yaitu catat angka yang tertera pada multimeter digital. Yang pertama yaitu adapun cara untuk mengukur tegangan DC. Nah, pada mengukur pada tegangan DC ini, yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke DCV. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, maka putar skala selektor ke 12 volt. Hubungan prop terminal tegangan yang akan diukur, prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif. Perhatikan agar jangan sampai terbalik dan baca hasil pengukuran di display multimeter. Selanjutnya yaitu cara mengukur tegangan AC. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke ACV. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Dan yang selanjutnya yaitu hubungkan prop ke terminal tegangan yang akan diukur dan baca hasil pengukuran di display multimeter. Selanjutnya yaitu cara untuk mengukur arus listrik ampere. Atur posisi saklar dengan perkiraan arus yang akan diukur, pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur, putuskan jalur catu daya power supply yang terhubung ke beban. Hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut, probe merah ke output tegangan positif dan probe beban ke input tegangan beban ataupun rangkaian yang akan diukur. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Nah, selanjutnya itu ada cara untuk mengukur resistor. Yang pertama, atur posisi saklar ke posisi skalar ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Nah, terus hubungkan prop ke komponen resistor dan baca hasil pengukuran di display multimeter. Adapun langkah-langkah dalam kalibrasi multimeter analog diantaranya yang pertama dapat kita lihat, pertama kita arahkan saklar pemilih ke arah bass atau bunyi, kemudian probnya kita satuin antara yang merah dan hitam. Dapat dilihat arah penunjuk jarumnya ke arah angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa ini belum terkalibrasi. Untuk mengkalibrasinya maka kita putar skrum pengatur jarumnya ke arah 0. Untuk mencobakannya lagi, kita satukan lagi prop merah dan prop hitam sehingga jarumnya dapat menunjuk ke arah 0. Apabila sudah terkalibrasi seperti ini, maka alat dapat digunakan. Nah, untuk mengukur arus, kemudian saklarnya pemilihnya dapat diubah ke arah sebelah kanan dan untuk mengukur tegangan di sebelah kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widya Elningsih. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang osiloskop GOS 6356, di mana gambarnya dapat dilihat pada slide. Kegunaan osiloskop yang pertama mengukur frekuensi sinyal, yang kedua mengukur tegangan listrik dan relasinya terhadap waktu, yang ketiga membedakan arus AC dan arus DC, yang keempat mengecek sinyal dalam sebuah rangkaian elektronik, yang kelima mengetahui kebisingan dalam rangkaian elektronika. Kalibrasi osiloskop yang pertama, nyalakan osiloskop, yang kedua persiapkan prob dan pasang konektor prob, yang ketiga memasang ujung prob, yang keempat mengatur batas ukur prob dan selektor, atur knob prob voltatif, kemudian atur time per dep.
Adapun cara mengukur tegangan AC pada osiloskop. Yang pertama, on-kan osiloskop. Yang kedua, pilih saklar time per diff per K. Yang ketiga, saklar volt per diff diputar ke arah 5 volt, di mana artinya satu kota pada osiloskop sama dengan 5 volt. Yang keempat, pasang probe pada terminal yang ingin diukur. Yang kelima, hitung tegangan AC berdasarkan gelombang yang ditampilkan. Selanjutnya ada osiloskop digital. Kegunaannya hampir sama dengan osiloskop yang tadi. Di antaranya mengukur frekuensi sinyal, mengukur tegangan listrik dan relasinya terhadap waktu, membedakan arus AC dan arus DC, mengetahui kebisingan dan rangkaian elektronika. Sedangkan untuk gambar osiloskop digital dapat dilihat pada gambar. Untuk kalibrasi osiloskop digital, yang pertama nyalakan osiloskop, yang kedua persiapkan probe dan pasang konektor probe, yang ketiga memasang ujung probe, yang keempat mengatur batas osiloskop, yang kelima mengatur probe-nya ke arah volt per diff, selanjutnya ada mengatur probe-nya ke arah time per diff dan osiloskop yang digunakan. Kemudian ada cara mengukur tegangan AC pada osiloskop. Yang pertama, on-kan osiloskop. Yang kedua, saklar time. Ubah ke time per diff. Yang kelima, saklar kemudian diubah ke volt per diff yang diputar ke arah 5 volt, mana artinya satu kota sama dengan 5 volt. Yang keempat, pasangkan probe pada terminal yang ingin diukur. Yang kelima, hitung tegangan AC berdasarkan gelombang yang diinginkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Widya Ningsih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan yaitu cara mengkalibrasi osiloskop. Yang pertama yaitu langkah yang kita gunakan menghidupkan osiloskop. Yang kedua, hubungkan bagian positif ke sumber tegangan. Dalam osiloskop memiliki tegangan kalibrasi sebesar 2 peak to peak. Nah, akan tetapi pada jenis osiloskop yang lain mungkin saja tegangan kalibrasinya berbeda. Ada yang 1 peak to peak, ada juga yang 1,5 peak to peak, dan ada juga yang 3 peak to peak. Untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas, maka kita dapat mengaturnya melalui tombol intens dan tombol fokus. Sumber tegangan yang digunakan pada kali ini sebesar 2 peak to peak. Maka kita harus mengatur bentuk gelombang sehingga menunjukkan gelombang sebesar 2 peak to peak. Untuk mengukur besar tegangan peak to peak, maka dilakukan dengan menghitung jumlah kotak vertikal dikalikan dengan skala volt per diff. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar.